ta'ifah lain basatta asqalat da'awa qad tabayyana yal hazzalika ya bunayyar kam ma'ana izdolamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Metode Masruriyah, metode terkini senandung tajwid dan gharib, belajar tajwid dan gharib yang mudah dan menyenangkan dengan senandung. Para pemirsa pencinta Al-Quran yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita Idgham mutajanisain, masih bagian dari idgham shoghir pada bab 2 ahkamul huruf dalam buku metode Masruriyah. Mari kita baca senandungnya. Mutajanisain, bertemu juga yang sama, makhrajnya tapi lain dalam sifatnya. Taltaqata, tadadata, sadzabama, dzallah huruf mutajanisain ternama. Qalat ta'ifah laim basatta asqalad da'awa qad tabayyana yalhadzalika ya bunayyar kam ma'ana izzalamu. Idgham mutajanisain, secara bahasa idgham berarti memasukkan, mutajanisain berarti sejenis. Dikatakan bacaan idgham mutajanisain adalah apabila ada dua huruf yang bertemu, yang pertama huruf mati atau sukun, dan yang kedua huruf hidup atau yang berharokat, yang sama makhrajnya, tempat keluar hurufnya, dan lain tak akan tetapi lain dalam sifatnya, lain dalam sifat hurufnya. Adapun idgham mutajanisain itu ada 7 kelompok, antara lain kelompok tak sukun bertemu dengan to. Kemudian yang kedua, to sukun bertemu dengan ta. Yang ketiga, tak sukun bertemu dengan dal. Yang keempat, dal sukun bertemu dengan ta. Yang kelima, sa sukun bertemu dengan zal. Kemudian yang keenam, ba sukun bertemu dengan mim. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kelompok zal sukun bertemu dengan wa, ya. Mari kita lihat contoh-contoh di bawah ini sesuai dengan kelompoknya, ya. Yang pertama kita lihat lafaz berikut. Qalat ta'ifah, ada tak sukun bertemu dengan huruf ta. Maka ini disebut dengan bacaan idgham mutajanisain. Maka tak sukunya hilang, masuk secara sempurna, namanya idgham kamil, masuk ke dalam po. Maka tonya nanti distasjid, tanya dianggap tidak ada. Maka bacanya adalah qalat ta'ifah. Tidak boleh membaca masih ada tanya qalat ta'ifah. Maka yang benar adalah qalat ta'ifah, gitu ya. Kemudian berikutnya laim basakta, ada bacaan idgham mutajanisain karena ada ta sukun bertemu dengan ta.
Ya, maka toknya atau sukunnya diidghamkan, dimasukkan ke dalam ta, tapi sifatnya adalah idgham naqis. Artinya toknya masih ada. Ya, huruf toknya tidak semuanya masuk. Ya, sifatnya yang hilang adalah sifat pantulannya, qalqalahnya. Maka dibaca la im basatta. Ya, tidak boleh kita membaca la im basatta. Kemudian lafaz berikutnya asqalat da'awa. Ada tasukun bertemu dengan dal, maka ini disebut dengan bacaan idgham mutajanisan. Maka tanya masuk secara kamil sempurna, ya, namanya idgham kamil dengan sempurna, ya, masuk ke dalam dal sehingga dalnya ditasjid nantinya serta merta tanya hilang, ya, maka dibacanya asqalat da'awa, ya, tidak boleh asqalat da'awa. Idzalamu, ada bacaan idgham mutajanisan karena ada zal sukun bertemu dengan dha, maka zal sukunnya masuk secara sempurna atau disebut idgham kamil, ya, sehingga dzanya ini bertasdid, ya, dan dzanya ini zal sukunnya hilang secara sempurna, maka dibaca idzalamu. Berikutnya ya bunayya rkam ma'ana. Ada ba sukun bertemu dengan mim, maka diidghamkan secara sempurna, namanya idgham kamil. Ba-nya dianggap tidak ada tapi masuk ke dalam mim, kemudian mimnya bertasydid, maka dibacanya ya bunayya rkam ma'ana. Tidak boleh kita ya bunayya rkab ma'ana, tidak boleh, ya. Kemudian qad tabayyana, ada dal sukun bertemu dengan ta, maka ini dimasukkan dalnya secara kamil, idgham kamil terhadap ta. Dal sukunnya dianggap tidak ada, maka tanya ditasydid, maka dibaca qad tabayyana, tidak boleh dibaca qad tabayyana. Yang terakhir yalhadzalika, ada sukun bertemu dengan huruf zal, maka sanya masuk secara kamil, idgham kamil kepada zal, ya, zal, sehingga dalnya bertasydid, sanya hilang secara sempurna, maka dibaca yalhadzalika, tidak boleh dibaca yalhadzalika. Untuk contoh yang lebih lengkap, bacaan yang lebih lengkap dari 7 kelompok ini, nanti kita lihat tabel lampiran. Para pemirsa, mari kita praktik membaca bacaan mutajanisain secara lengkap dalam potongan ayat, dan sambil kita ingat-ingat mengapa ini lafaz-lafaz ini disebut dengan bacaan idgham mutajanisain. Wa idh qalat ta'ifatum minhum la in basatta ilayya yadak aw tatrukhu yalhadzalik ya bunayya rkam ma'ana. Annahum idzalamu anfusahum falamma athqalat da'awa Allah qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.